Pada tahun ke-13 setelah hijrahnya Rasulullah, setelah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerajaan Islam telah mencapai ke perbatasan Bizantium. Raja Romawi Timur merasa takut akan keadaan ini dan mulai bergerak dari Konstantinopel ke perbatasan Suriah, kemudian mengumpulkan dan membentuk pasukan yang besar. Sang imperator datang ke Yarmuk dengan diperkuat kurang lebih 240.000 tentara, dan di hadapan mereka hanya ada sekitar 46.000 tentara Islam. Pada awalnya, pasukan Bizantiumlah yang memegang kendali perang atas pasukan Islam dengan serangan-serangan dahsyat yang dilancarkan, dan keadaan ini memaksa para tentara Islam untuk mundur dari tempat awal mereka berdiri. Melihat hal ini, salah satu sahabat yang berada di garis pertahanan Ikrimah bin Abu Jahal berseru, "Aku telah banyak berperang di samping Rasulullah. Dan sekarang apalah artinya mundur dan kabur dari perang? Adakah di antara kalian yang bersumpah berperang sampai mati bersamaku?" Mendengar hal itu, pamannya Hisham, Doror bin Azwar bersama dengan 400 orang tentara pelindung yang terluka di depan tenda Khalid bin Walid dengan memotivasi diri mereka untuk mengerahkan seluruh tenaga terakhir, bangkit dan mulai berperang kembali. Kemudian sebagian dari panji-panji yang terluka ini mulai membaik dan sebagian yang lain pun menghadap Allah dengan menyandang gelar syahid. Sang panglima perang Khalid bin Walid pun berperang dengan sangat gigih dan dalam tempo yang panjang. Para tentara Islam pun sholat zuhur dan asar dengan cara imah. Dalam keadaan itu, para perempuan tangguh Islam pun ambil andil dalam peperangan. Akhirnya pada saat tentara-tentara Bizantium mulai hilang kendali, bergerak tanpa arah, dan mulai rapuh serta rusak barisan pertahanannya, kemudian semua keadaan tersebut terbaca oleh sang panglima Khalid bin Walid. Dengan serangan serentak nan dahsyat, tentara Islam mulai masuk dan merangsek di antara pasukan pemegang bendera dan pasukan bersenjata tanpa kuda Bizantium. Seluruh pasukan pemegang bendera dan pasukan tanpa kuda lari tunggang langgang, dan pasukan yang tunggang langgang tersebut pun hancur di bawah kaki kuda-kuda pasukan berkuda Islam, yang mengakibatkan seluruh barisan dan pasukan Bizantium luluh lantah dan hancur. Tentara Islam mampu merangsek masuk sampai barisan pertahanan paling belakang tentara-tentara Bizantium. Mencoba kabur dan lolos dari kejaran kuda-kuda Arab adalah hal mustahil. Hasilnya, pasukan Bizantium yang tewas akibat mencoba kabur dan meloloskan diri dari kejaran pasukan berkuda Islam, jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dibanding mereka yang lebih memilih jatuh dan diam di medan pertempuran. Sebagian pasukan-pasukan Bizantium yang lari secara berkelompok pun berakhir dengan memilih menjatuhkan diri ke dalam jurang Yarmuk dan Fakusa. Sebagian yang lain ketika mencoba kabur, mereka memilih menghadapi para pasukan perempuan-perempuan jihad muslim dan menyahidkan beberapa dari mereka. Kebanyakan orang-orang yang gugur dari pihak Bizantium adalah mereka yang datang sebagai tentara penghadang pasukan Islam. Salah satu dari orang yang tewas dari pihak Bizantium adalah saudara dari sang imperator Raja Bizantium.